Ingatkah kamu, pada September tahun 2019 lalu, Indonesia mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar. Kebakaran hutan ini berdampak cukup besar terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Kebakaran ini mengakibatkan terproduksinya karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Tidak hanya sampai di situ, kebakaran hutan saat itu juga menyebabkan sebagian wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya ditutupi oleh awan tebal dan asap. Karena banyaknya karbon dioksida yang terproduksi, maka muncul banyak masalah seperti kabut asap yang mengganggu transportasi udara dan penyakit pernafasan terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan penderita penyakit jantung serta paru-paru. Kebakaran hutan atau wildfire merupakan kondisi api yang tidak terkontrol pada daerah hutan yang dapat menyebabkan terbakarnya hutan. Masalah kebakaran hutan memang seringkali terjadi di Indonesia akibat maraknya pembalakan liar yang disebabkan oleh para petani yang mencoba untuk membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit ataupun kertas. Kekeringan berkepanjangan dan musim hujan yang datang terlambat memperparah situasi karena api mudah merambat dan memperluas kebakaran lahan dan hutan. Selain karena faktor ulah manusia dengan membuka lahan perkebunan, kebakaran hutan juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti sambaran petir, aktivitas vulkanis, dan ground fire karena kemarau terlalu panjang sehingga muncul panas dari lapisan dalam tanah. Apa saja yang dapat menyebabkan meluasnya kebakaran hutan? Banyaknya tumbuhan yang meranggas, kelembapan udara yang rendah, kekeringan akibat musim kemarau yang panjang, peralihan musim menuju ke musim kemarau, meningkatnya mitigasi satwa yang keluar dari habitatnya. Sebelum kebakaran hutan terjadi, maka mitigasi prabencana yang harus dilakukan adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan, pembentukan masyarakat peduli api atau masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Pemasangan papan peringatan kebakaran, menyebarkan informasi mengenai pelanggaran di bakaran hutan, patroli pencegahan kebakaran hutan, melengkapi alat pemadam kebakaran, membangun waduk atau tempat penampungan air, mengembangkan sistem peringatan dini kebakaran atau Fire Danger Rating System, melakukan pelatihan untuk memadamkan kebakaran. Lalu, saat kebakaran hutan sedang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Menghubungi unit pemadam kebakaran terdekat, menjauh dari lokasi kebakaran hutan, memakai masker, bila sempat selamatkan arsip-arsip penting. Setelah kebakaran hutan berhasil dipadamkan, maka kita juga memerlukan kegiatan agar kebakaran hutan tidak kembali terjadi atau biasa disebut dengan kegiatan mitigasi pasca bencana. Kegiatan-kegiatan itu seperti melakukan pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar, menghindari penanaman tanaman homogen dalam wilayah yang luas, reboisasi dengan tanaman heterogen, membuat penghalang api seperti selokan atau parit untuk membatasi daerah hutan dengan perkebunan atau permukiman warga.